yang sedikit dulu. Frekuensi dan bobot kata. Kebanyakan user itu tidak suka kalau hasil pencariannya terlalu banyak sebagai hasil penggunaan search engine. Apalagi ketika kita nggak tahu nih sebenarnya yang paling cocok atau paling relevan itu yang mana. Relevan yang sesuai dengan pencarian yang mana. Kayak misalnya tadi boolean model. Keluarlah aja dia semua dokumen yang memenuhi misalnya gula N merah misalnya. Keluar aja banyak banget. Nah, dokumennya banyak. Dan kita nggak tahu itu yang mana yang paling pas. Masalahnya itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan dokumen pada korpus yang cocok dengan query? Kita maunya ya udah sih banyak nggak apa-apa, tapi pengennya yang paling atas itu yang paling relevan. Itu kan sebenarnya udah sesuai banget sama naturalnya kita, misalnya insting manusia kan gitu ya. Pengennya yang awal-awal itu yang paling sesuai, itu yang paling enak gitu, kayak gitu. Nah, makanya kita akan perlu membobotkan. Nah, jika terdapat suatu query, habis ini banyak rumusnya sedikit tapi jika terdapat suatu query-nya key itu, saya definisikan dokumen, query terhadap dokumen adalah apa? Suatu sigma atau penjumlahan apa? Penjumlahan dari term frekuensi atau frekuensi kata. Frekuensi kata apa? Kata yang ada dalam query nih di dalam dokumen. Jumlahkan frekuensi kata dari semua kata pada query yang ada di dokumen. Semua kata-kata di query-nya apa? Jumlahkan. Di dokumen ada berapa banyak gitu. Nah, setiap dokumen sekarang mempunyai suatu nilai. Nah, sekarang urutkan berdasarkan nilai ini. Misalnya, query-nya taman yang indah. Query-nya taman yang indah. Nah, kemudian kita lihat dokumen 1 misalnya. Misalnya dokumen 1 ada kata tamannya ada 5. Muncul 5 kali kata taman. Nah, kemudian di dokumen lain nggak ada sama sekali. Pokoknya hanya di dokumen 1 saja. Nah, kemudian kata indah muncul di banyak banget dokumen. Kemudian kata semua itu kata yang muncul di semua dokumen. Nah, kata taman cuma muncul di dokumen 1, kata indah muncul di banyak, tapi nggak semua. Kemudian kata yang muncul di semuanya ada. Nah, kemudian kalau dasar kita adalah tadi menjumlahkan frekuensi kata dari semua kata pada query yang ada di dokumen. Nah, kebayang? Berarti misalnya kata taman di dokumen 1 ada 5, kemudian kata indah udah berapa banyak di dokumen 1, dokumen 2 dan berapa sebagainya. Kemudian kata yang dan seterusnya. Ada di dokumen 1 ada berapa, dokumen 2 ada berapa, dijumlahkan semuanya. Kira-kira nanti yang frekuensinya yang terbanyak. Nah, dokumen yang teratas adalah yang paling banyak mengandung kata yang. Bayangkan misalnya dokumen 1 ini cuma 5 halaman, dokumen 2 dan seterusnya, kemudian ada dokumen kesekian, misalnya dokumen ke-10. Itu panjangnya itu ada 100 halaman yang paling panjang, dia banyak banget mengandung kata yang. Kalau kita cuma menjumlahkan frekuensinya saja, nah kata yang ini mungkin yang akan yang isinya paling banyak yangnya, dokumen 10, banyak banget kata yangnya, karena dokumennya paling panjang, dia akan frekuensinya paling besar. Mengingat dokumen 1 ini tamannya cuma ada 5 kali keluar. Kemudian misalnya dokumennya cuma 1 halaman, kata tamannya muncul 5 kali. Nah, yangnya cuma berapa kali gitu misalnya. Nah, maka dokumen yang teratas adalah apa yang paling banyak mengandung kata yang, kalau cuma mengandalkan frekuensi. Nah, dokumen yang panjang akan lebih banyak terpilih karena lebih banyak mengandung kata pada query. Nah, yang tadi. Nah, ini sebenarnya dapat diatasi dengan menormalisasi panjang dokumen. Nah, tapi apakah frekuensi tadi, TF itu term frekuensi ya, TF term frekuensi.
apakah TF adalah cara pengukuran yang tepat? Mengambil frekuensi kata saja adalah cara yang tepat? Masalahnya di situ. Nah, bobot kalau kita mengambil bobot, kalau mengambil bobot itu berdasarkan frekuensi berapa sih munculnya? Kalau sering muncul berarti bobotnya lebih besar. Oke, berarti kata yang dong yang lebih besar, berarti dokumen yang ada kata yangnya yang keluar. Nanti nggak harus ada kata taman, nggak harus ada kata indah yang keluar. Akhirnya yang dokumen isinya yang tamannya mana nih, indahnya mana nih? Oh ternyata malah nggak keluar seperti itu. Nah makanya apakah benar frekuensi ini melihat frekuensi sebagai bobot ini adalah cara yang tepat? Nah, bahwa seharusnya melihat pada seluruh kata, lihat dong semuanya. Jangan cuma yang banyak-banyak aja gitu istilahnya. Lihat taman, melihat indah juga, jangan yangnya saja. Mana yang lebih memberi informasi mengenai suatu dokumen? Misalnya, 10 kali muncul kata komputer atau 10 kali kemunculan yang. 10 kali komputer atau 10 kali yang bisa memberikan informasi kira-kira komputer. Iya, yang itu artinya apa sih gitu kan? Dia kan nggak punya arti ya, dia cuma menyambung gitu. Kemudian akan memperhatikan bobot dari kata-kata yang umum. Nah, umum ini apa sih maksudnya? Kata-kata yang sering dipakai ya, kayak terus bisa umum apakah dia? Kita akan lihat apa? Lihat frekuensi pada koleksi, collection frekuensi. Dia adalah jumlah total kemunculan kata pada koleksi. Dalam misalnya korpus, collection atau korpus, kalau kamu bayangkan adalah semua buku di perpus, atau kalau kamu punya misalnya semua e-book yang kamu punya, misalnya korpusnya apa terserah ya, jadi korpusnya tergantung korpus masing-masing. Nah, collection frekuensi adalah jumlah total kemunculan kata pada koleksi. Nah, kemudian apa namanya? Bisa juga kita melihat apa frekuensi dokumen. Nah, dokumen frekuensi DF jumlah total dokumen pada koleksi yang mengandung kata di query. Kalau DF itu gampangnya, kalau kasusnya Taman yang Indah. Kalau kita melihat collection frekuensi, berarti bahwa kata taman ada 5 kali dalam satu koleksi, kan tidak ada dokumen lain yang mengandung kata taman ya. Nah, berarti di sini collection frekuensi untuk kata taman ada 5. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin dokumen frekuensi, berapa banyak dokumen yang mengandung kata taman? 1. Mana? Hanya ada di dokumen 1. Seperti itu. Kata taman berarti punya collection frekuensi 5 kali, tapi dokumen frekuensinya ada 1. Seperti itu. Itu ada di seluruh koleksi atau di seluruh korpus. Seperti itu. Apakah membingungkan? Bingung tidak? Bedanya collection frekuensi, jumlah total kemunculan kata, sama jumlah total dokumen yang mengandung kata. Apakah membingungkan? Sebentar. Tidak, Bu. Ada clear ya? Alhamdulillah, alamin. Nah, kemudian misalnya cuma contoh nih kata komputer, collection frekuensinya di semua dokumen ada 10.022, tapi dia ada di 8.760 dokumen. Misalnya bukunya ada 8760, tapi total katanya di seluruh buku tadi diulang sampai 10.422. Kata jaringan juga begitu, misalnya dokumen, teks atau buku dan sebagainya misalnya. Itu ada di 3.997 dokumen. Cuma total katanya kalau dilihat 1, 2 misalnya di dokumen 1, oh ada 10, dokumen 2, oh ada 50 dan seterusnya. Itu dijumlah semua ada 10.440. Nah, kemudian note juga bahwa bobot frekuensi dokumen atau koleksi hanya bisa diketahui pada koleksi yang statis. Itu yang statis. Kalau dia dinamis terus-terusan, berarti kan dia harus counting terus ya. Dia biasanya agak berat.
atau biasanya disinkronis berdasarkan waktu. Kemudian bagaimana cara menggunakan DF ini? Nah, kemudian selain itu, selain ada pakai frekuensi, collection frekuensi, dokumen frekuensi, nah ada bobot kata namanya TF IDF. TF dikalikan IDF. Frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensi. Kalau tadi dokumen frekuensi, sekarang di inverse. Seperti itu. Bu, istilahnya ngeri-ngeri. Enggak, ini gampang banget sebenarnya. Nah, kalau TF itu adalah frekuensi kata, misalnya tadi dokumen 1 kata indah, kata taman muncul 5 kali. Dokumen 2 0 kali, dokumen 3 0 kali. Nah, karena frekuensinya seperti itu. Kalau inverse dokumen frekuensi adalah apa? Ukuran keinformatifan dari suatu kata. Jadi, seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Seberapa jarang sih? Kayak gitu. Nah, kenapa mau ngambil yang jarang? Terbayang jika ketika kata-kata yang muncul di semua tempat, berarti kan muncul di semua dokumen ya. Nah, itu kita akan anggap kata yang muncul di seluruh dokumen adalah kata yang tidak informatif. Misalnya kata yang tadi. Nah, semua dokumen mengandung kata yang. Nah, bisa dibayangkan bahwa ketika query Taman yang Indah ini dicari di dalam korpus, misalnya korpusnya ada 1000 dokumen, misalnya 1000 dokumen ya. Misalnya Taman yang Indah ini di query masuk, padahal dokumennya ada 1000. Nah, ternyata cuma dokumen 1 yang ada kata tamannya. Nah, misalnya kata indah muncul di 500, sorry, tadi 1000 ya. Kemudian kata yang muncul di 1000 dokumen, semuanya muncul ada kata yangnya. Nah, sekarang ketika kita ngomongin dokumen frekuensi, taman tadi ada 1, indah 500, apa yang ada 1000. Nah, oke, semuanya itu berarti. Kemudian, ukuran keinformatifan suatu kata, seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Ketika kita pakai IDF, kita ngambil yang jarang. Berarti kita akan bilang bahwa semakin jarang kata tersebut muncul, berarti dia akan semakin informatif. Seperti itu. Nah, bisa merupakan jumlah dokumen di mana suatu kata muncul. Nah, IDF dari suatu term atau kata sama dengan 1 per DF. Misalnya 1 per DF. Nah, kebayang ketika tadi ada 1000 dokumen, kemudian kata yang itu ada 1000, kata yangnya ada 1000, 1 per 1000. Jadi 0,001. Kemudian kata indah ada di 500, 1 per 500. Ya kan? Kemudian 0,5 ya. 0,2, 1 per 500, 0,00. Nah, lebih kecil lagi separuhnya. Kemudian ketika kita pakai kata taman tadi muncul berapa kali? Taman cuma ada di 1 dokumen, hanya di dokumen 1 saja. Berarti 1 per 1. 1 per 1. 1 per DF, 1 per 1. Berarti kata taman itu sangat informatif. Nilainya adalah 1. Sementara kata indah adalah 1 per 500, dan kata yang terakhir tadi apa? Kata yang ada 1 per 1000. Dari situ kita tahu bahwa kata taman yang paling informatif. Ini, tapi ingat, ini rumus yang lebih umum digunakan untuk IDF adalah IDF sama dengan log N per DF, di mana N adalah jumlah dokumen. Jadi ini kok saya nggak ada ininya ya. Oh, ini ada. IDF ada log N per DF. Terbayang jadi ketika ini ada papan tulis ya, sebenarnya susah banget. Nah, ketika tadi kata yang itu N-nya jumlah dokumen dalam korpus ada 1000. DF-nya juga 1000, berarti 1000 per 1000. Log dari 1000 per 1000 adalah log 1. Log 1 itu berapa sih? DF-nya adalah 0. Berarti dia tidak punya informasi sama sekali kata yang itu. Gitu. Nah, kemudian
Kalau itu katanya tadi taman, N-nya adalah 1000 dibagi 1. Log 1000. Silahkan cari. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin TF IDF, ini baru IDF-nya doang ya. Kalau kita ngomongin TF kali IDF, kalikan. Nah, berikan bobot TF kali IDF untuk setiap kata T, term T, pada tiap dokumen D. Kita akan membobotkan setiap kata pada setiap dokumen. Nah, bobot dari setiap kata term setiap dokumen. Nah, berapakah dia? Adalah term frekuensi. Nah, frekuensi kata pada dokumen tersebut, kata apa, dokumennya mana, dikalikan apa? Log N per DF. Itu. Nah, N adalah jumlah dokumen, DF adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Ini log N per DF ini IDF ya. Log N per DF ini adalah IDF, berarti TF dikalikan IDF. Namanya adalah pembobotan TF IDF. Nanti kalau kamu googling TF IDF itu akan muncul di mana-mana, banyak banget dipakai TF IDF. Nah, bobot akan bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Nah, bobotnya juga bertambah sesuai dengan seberapa jarangnya suatu kata muncul di seluruh dokumen. Nah, semakin banyak muncul di satu dokumen ya, semakin banyak nih katanya, frekuensinya besar ya dalam satu dokumen, bobotnya akan semakin besar. Kemudian dia juga semakin jarang, tidak berulang-ulang di dokumen itu, 1 sampai 1000, cuma ada di dokumen satu aja, dan itu pun frekuensinya banyak, misalnya dokumen satu muncul katanya 100 kali, kemudian selain dokumen satu nggak ada lagi nih yang mengandung kata tersebut. Berarti kita akan bilang bahwa dokumen satu itu adalah yang paling tepat, paling informatif, seperti itu. Nah, semakin frekuensinya besar, tapi juga semakin jarang, tidak umum gitu. Nah, oke, saya rasa cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.